GPM. Ya. Nah, ini ada catatannya itu apa, ada di situ di sini nanti ada catatannya. Lalu analisis optimalisasi waktu dan biaya. Lalu berikutnya adalah percepatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, aplikasi manajemen kualitas dalam pelaksanaan proyek, lalu penutupan proyek. Oke, gitu ya. Jadi ini nanti sekali lagi materinya akan saya bagi ke dalam 14 kelompok tadi. Jadi mulai minggu depan sudah presentasi ya. Minggu depan presentasi kelompok 1, minggu depannya lagi kelompok 2, dan seterusnya sampai selesai, sampai akhir semester. Gitu ya. Oke ya. Jelas kira-kira ya. Oh, bukunya banyak sih. Bukunya. Nah, mungkin ininya komposisi persentase nilainya enggak seperti ini, karena ini yang lama ya. Yang lama kan saya biasanya pakainya 30, 30, 40, tugas 30, UTS 30, UAS 40. Gitu ya. Nah, nanti tugas itu termasuk presentasi itu tugas kelompok, presentasi itu tugas. Jadi sebaik apa bikin presentasi, bikin PPT-nya, baik itu dalam artian ini tidak harus pakai animasi dan seterusnya, saya nggak perlu. Yang penting adalah bikin materinya runtut gitu ya, runtut, mudah dipelajari ya gitu ya, bukan menyalin apa adanya dari buku, tapi dibikin poin-poin begitu ya, dibikin poin-poin dan enak untuk dibaca begitu ya. Itu yang saya maksudkan, yang bikin PPT-nya. Lalu apa yang nanti selain itu, dan nanti yang bikin itu bikin pakai software Microsoft Project itu nanti juga itu salah satu tugas gitu ya. Jadi tugasnya nanti cukup besar, tugasnya itu 50% gitu ya. 50% sendiri tugasnya. Lalu UTS dan UAS totalnya cuma 50% nanti. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Yang lainnya nggak penting. Nah, ini apa namanya? Buku-buku acuannya. Buku-buku acuannya. Oke, ini saya stop share. Lalu saya menyampaikan materi yang bab pertama hari ini. Sebentar. Bab 1. Oke, sudah terlihat ya. Saya slideshow. Oke, jadi saya akan menyampaikan materi ini, bab 1 ini ya. Kalau ini nanti cepat selesai ya sudah, selesai aja. Tapi kalau mulai minggu depan, kayaknya waktunya agak ya mungkin bisa pas lah, kurang bahkan ini. Karena saya menyampaikan satu bab, Anda juga itu satu materi. Oke, jadi yang bab pertama, dasar manajemen proyek. Jadi sekarang definisi proyek itu apa? Ini ada beberapa definisi ya, ada beberapa definisi yang bisa, yang sebetulnya sih intinya sama saja. Jadi proyek adalah sekumpulan aktivitas ya untuk menyelesaikan masalah dalam waktu tertentu, dalam durasi waktu tertentu ya, dan mendapatkan manfaat bagi yang mengerjakan aktivitas tersebut. Itu proyek ya kan. Lalu definisi yang kedua sama sih intinya. Suatu pekerjaan yang mempunyai batas waktu tertentu ya kan, durasinya tertentu kan, dan memiliki karakteristik, memiliki ciri khusus yang sedikit berbeda dengan pekerjaan yang tanpa batas waktu atau pekerjaan yang reguler gitu ya. Itu definisi dari proyek. Nah, perbedaan utamanya adalah antara proyek dan bukan proyek ya, itu soal target waktu tadi, lalu ada evaluasi proses kerjanya, ya, lalu ada evaluasi hasil kerjanya, lalu biayanya juga sudah tertentu, sumber daya yang digunakan juga sudah tertentu, ya, lalu perencanaan peralatan dan material juga demikian, lalu risiko manajemen risiko.
perlu dikelola dengan baik dan benar agar pelaksanaan proyek itu bisa terlaksana dengan baik, artinya tidak apa namanya, tidak bangkrut, bukan tidak bangkrut ya, artinya waktunya udah habis tapi proyeknya belum selesai gitu, ataupun modalnya, biayanya udah habis, proyeknya belum selesai 100% seperti itu ya. Oke. Nah, salah pengelolaan dari salah satu poin ini itu akan mengakibatkan kerugian dan kegagalan proyek. Oke ya. Nah, manfaat-manfaat yang dimaksud, manfaat apa maksudnya? Manfaat tadi, proyek tadi kan ada definisinya adalah satu pekerjaan dengan durasi tertentu, di mana dalam mengerjakan pekerjaan tersebut akan mendapatkan suatu manfaat tertentu. Gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu yang pertama adalah keuntungan finansial tentunya, gitu. Lalu yang kedua adalah pengalaman terhadap suatu bidang tertentu, pengalaman dari si tim proyeknya itu. Jadi dengan mengerjakan suatu proyek yang apa namanya, yang spesifik tersebut, maka tentunya kalau si tim proyeknya itu berhasil mengerjakan proyek itu, dia atau mereka mendapatkan pengalaman terhadap pekerjaan tersebut. Jadi dengan pengalaman itu mereka kalau mendapatkan proyek yang sejenis akan apa namanya, lebih berhasil lagi gitu kan, karena sudah berpengalaman. Nah, lalu manfaat yang berikutnya adalah merupakan pembuktian kompetensi. Jadi kalau membuktikan kompetensi dari tim proyeknya itu berhasil apa tidak. Kalau berhasil berarti mempunyai kompetensi yang bagus gitu ya. Nah, ini istilah lagi dari proyek secara formal, sama, intinya sama. Suatu proses yang unik, yang terdiri dari sekumpulan aktivitas yang terkoordinir dan terkontrol, ya, memiliki tanggal awal dan tanggal akhir, jadi durasi waktunya tertentu, dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu, berdasarkan pada kebutuhan khusus, juga terdapat batas waktu, sama ya, terdapat batas waktu, batas biaya juga tertentu ya, sumber dayanya juga tertentu. Itu definisi dari proyek. Ya. Lalu ini ciri-ciri proyek yang ideal. Yang pertama, memiliki tujuan dan kebutuhan yang khusus. Jadi tujuannya khusus, ya, kebutuhannya khusus. Memiliki batas waktu, ya, dan memiliki ruang lingkup pekerjaan yang tertentu pula. Lalu dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terkontrol karena waktunya terbatas, ya, dalam rentang waktu tertentu, biayanya juga sudah ditentukan, gitu ya. Jadi harus dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terkontrol. Nah, oleh karena itu, karena waktunya sudah tertentu, biayanya sudah tertentu, sumber dayanya juga demikian, maka semuanya itu harus bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, prakteknya sih ya tidak mudah mengelola biaya, waktu, dan sumber daya yang sudah disediakan itu tidak mudah agar proyeknya bisa berhasil, ya, gitu ya, dan tidak rugi. Gitu. Nah, pada berbagai kondisi ada aktivitas yang sebetulnya bukan proyek, tapi dikatakan sebagai proyek. Jadi pada berbagai kondisi ada aktivitas yang dikatakan proyek, padahal bukan proyek. Nah, ini contoh-contoh yang sebetulnya bukan proyek. Ya kan, sebuah organisasi menyusun laporan keuangan, ini kan rutin, bukan proyek. Gitu ya. Menyusun laporan keuangan tahunan berdasarkan pada laporan bulanan, ini rutin tiap tahun, gitu ya. Bukan proyek. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh organisasi itu setiap tahunnya itu ya bukan proyek ya. Lalu yang kedua, misalkan sebuah organisasi membeli peralatan-peralatan ya dengan tujuan untuk penyerapan anggaran di setiap akhir tahun, begitu ya. Jadi biar anggarannya terserap dengan maksimal, maka ya diadakanlah pembelian peralatan, misalkan peralatan lab, komputer, misalkan ya, peralatan lab,
kan mudahnya contohnya komputer tanpa melihat butuh apa tidak, nah, perlu atau tidak perlu sebetulnya ya. Cuman untuk ini tadi agar anggaran yang diberikan itu terserap dengan maksimal, itu juga bukan proyek. Dua contoh tadi itu bisa dikatakan sebagai proyek, tapi bukan kategori yang ideal. Ya, bukan kategori proyek yang ideal. Nah, ini proyek yang ideal atau proyek yang baik, itu proyek yang mampu mengelola 3 batasan tadi, yaitu batasan waktu, batasan sumber daya, dan batasan waktu dan biaya ya, batasan sumber daya, dan batasan ruang lingkup pekerjaan. Dan teknik pengelolaannya dinamakan manajemen proyek. Teknik pengelolaan 3 batasan ini dinamakan manajemen proyek. Begitu. Nah, ini manajemen proyek. Nah, ini definisi dari manajemen proyek, gitu ya. Jadi ilmu tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang sudah tertentu, yang terbatas ya, dalam usaha untuk apa? Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan secara efektif dan efisien. Ini menurut Abrar Hussein, definisi dari Abrar Hussein. Lalu ini definisi yang kedua, manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin atau menggerakkan, dan mengendalikan sumber daya perusahaan, ya tadi sumber dayanya yang macam-macam tadi ya, biaya, waktu, peralatan, dan seterusnya. Peralatan ya, untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Ini manajemen proyek, definisi manajemen proyek menurut Kerser. Oke. Nah, sebuah proyek bisa menjadi bencana. Bencana kenapa? Kalau misalkan ya waktunya udah habis, biayanya udah habis, tapi belum selesai, kan bencana. Bangkrut gitu ya. Sebuah proyek bisa menjadi bencana apabila tidak dikelola dengan benar. Misalkan biayanya membengkak, ya kan? Jadi bangkrut dong. Ya, pemborongnya bangkrut kan. Lalu ekspektasi klien yang selalu berubah. Jadi harapan dari kliennya, dari mungkin pelanggan atau konsumennya selalu berubah, permintaannya selalu berubah. Itu kan berarti kan memusingkan, membuat pusing si yang mengerjakan proyek loh. Lalu jadwal yang terbengkelai. Jadwal terbengkelai itu artinya ya itu tadi waktunya sudah habis, proyeknya belum selesai, itu terbengkelai. Nah, kenyataannya bahwa mengelola proyek itu tidak mudah, tidak mudah pada dasarnya, pada prakteknya tidak mudah. Lalu ini definisi lagi tentang manajemen proyek. Jadi manajemen proyek adalah pengaplikasian pengetahuan, kemampuan, ya, kemampuan, perangkat bantu, pengaplikasian dari pengetahuan, kemampuan, perangkat bantu dan teknik ya yang dilakukan dalam sekumpulan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan proyek. Itu definisi lain dari manajemen proyek. Nah, manajemen proyek paling tidak memiliki 5 proses grup ini, 5 langkah, 5 proses ya. 5 proses, urut-urutannya seperti ini paling tidak seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah inisiasi. Jadi membuat inisiasi, membuat gambaran global dari proyeknya, apa saja yang dikerjakan, sampai mana ya. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang tidak, jadi harus jelas itu. Ya. Sampai nanti sudah berjalan proyeknya, tapi yang karena batasannya tidak jelas, akhirnya yang harusnya tidak dikerjakan minta untuk dikerjakan sama si kliennya kan, si tim proyeknya jadi rugi kan. Lalu perencanaan, setelah itu pelaksanaan tentunya, lalu
monitoring dan pengendalian selama pelaksanaan itu, lalu penutupan. Oke ya. Nah, lalu manajemen proyek sendiri itu terbagi menjadi tiga model. Model yang pertama adalah unplanned, ya, unplanned, ya. Jadi tim dibentuk secara ad hoc. Ad hoc itu ya pada kasus-kasus tertentu dan untuk tujuan tertentu saja. Jadi spontanitas. Jadi nanti mungkin untuk pekerjaan yang lain bukan itu lagi timnya gitu. Jadi tim dibentuk secara ad hoc artinya dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan tertentu saja. Selanjutnya melakukan yang terbaik timnya itu, tim ad hoc itu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi unplanned itu maksudnya timnya itu disusunnya secara ad hoc. Ya, jadi nanti kalau kalau ada proyek yang lain lagi, timnya bisa berbeda lagi. Itu unplanned. Lalu yang kedua informal ya. Itu cirinya ini, jadi tim yang berpengalaman melakukan perencanaan proyek secara parsial. Nah, umumnya model ini yang informal ini dilakukan karena proyek berdurasi pendek atau proyeknya sederhana. Itu ya. Di perencanaannya itu secara parsial. Lalu model yang ketiga adalah model yang manajemen proyek yang formal. Jadi tim proyeknya mengadopsi manajemen proyek secara keseluruhan. Lalu memfokuskan pada hasil yang maksimal, yang sempurna, lalu membuat dokumentasi, catatan-catatan pelaksanaan pengerjaan proyek, dicatat, didokumenkan, didokumentasi. Untuk apa dokumentasi itu? Untuk macam portofolio ya. Jadi nanti untuk portofolio, kalau misalkan dapat proyek yang sejenis, ada catatan bahwa tim proyek itu pernah mengerjakan proyek yang sejenis dan berhasil, gitu ya. Dokumentasi. Dan pembelajaran untuk masa mendatang. Ya. Pembelajaran itu maksudnya itu tadi, selama mengerjakan proyek itu maka apa istilahnya ya, yaitu untuk pembelajaran untuk masa yang akan datang. Jadi kalau mendapatkan proyek yang sama begitu, si tim itu akan lebih berhasil dan lebih dipercaya oleh kliennya karena sudah berpengalaman sebelumnya, gitu ya, mengerjakan proyek yang sama. Nah, dari ketiga model ini dipilihlah salah satu model tentunya. Jadi model manajemen proyek dipilih berdasarkan pada kesepakatan antara pemangku kepentingan ya di dalam sebuah proyek. Jadi antar itu yang siapa, mungkin antara manajer dengan klien, atau mungkin antara antara pemilik modal dengan manajer dan seterusnya, gitu ya. Jadi dipilih berdasarkan pada kesepakatan antar pemangku kepentingan di dalam proyek itu. Istilahnya stakeholder. Stakeholder itu siapa saja? Nanti banyak, ada 8 atau 9 gitu ya. Stakeholder. Nah, siapa saja yang dimaksud stakeholder itu? Nanti di sini ada ini stakeholder ya, ada 8 kalau salah. Jadi stakeholder proyek. Jadi stakeholder proyek itu adalah sekumpulan pihak, ya, jadi sejumlah pihak, beberapa pihak ya, yang berkepentingan di dalam suatu proyek itu. Ya. Jadi kesuksesan sebuah proyek didasarkan pada ekspektasi atau harapan dari si stakeholder tersebut, baik sponsornya, manajernya, tim proyeknya, kliennya, kompetitor dan seterusnya, gitu ya. Jadi kesuksesan sebuah proyek didasarkan pada ekspektasi dari stakeholdernya. Saat stakeholder bersepakat bahwa proyek itu sudah selesai, sepakat semua,
Maka kalau sudah sepakat, sudah selesai, ya sudah, berarti proyek itu ditutup. Nah, siapa saja stakeholder dari proyek itu? Nah ini, yang pertama adalah sponsor yang mempunyai biaya, yang mempunyai modal ya, pemodal ya. Jadi pihak yang mendanai proyek mempunyai prioritas dari sisi ekspektasi stakeholder. Jadi karena yang punya modal yang membiayai, maka biasanya ini mempunyai prioritas, mempunyai ekspektasi yang keputusannya paling tinggi barangkali ya. Dia mempunyai prioritas dari sisi ekspektasi stakeholder. Jadi ekspektasi dari sponsor itu mungkin lebih diprioritaskan, Mas, gitu ya. Lalu yang kedua, yang pertama sponsor proyek, yang kedua manajer proyek. Yang memimpin pelaksanaan proyek itu sampai selesai dengan baik. Jadi pihak yang memimpin dan mengelola proyek sehingga sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan kemampuan dari tim proyek. Ya. Lalu siapa lagi? Yang ketiga adalah tim proyek. Tim proyek itu siapa? Yaitu yang mengerjakan proyek itu tim proyek. Jadi sekumpulan orang, sekumpulan anggota proyek yang mempunyai kemampuan tertentu ya, mempunyai kemampuan tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang tertentu pula. Bahkan pada proyek TIK, teknologi informasi dan komunikasi misalnya, tim proyek ini misalkan ada developer, ada desainer, ada network arsitek, ada database administrator, lah itu tim proyek ya. Seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah staff support, staff pendukung, support staff. Jadi sekumpulan orang, sekumpulan staf pendukung yang menangani aspek-aspek administratif proyek. Misalkan tim dokumentasi, tim pengelola keuangan, pokoknya staf pendukung ya. Lalu yang kelima adalah pelanggan. Pelanggan itu pihak di luar organisasi yang mengerjakan proyek, pelanggan ya, orang luar ya, pihak luar. Pihak di luar organisasi yang berperan sebagai pengguna langsung. Si pelanggan itu pengguna langsung. Atau pengguna tidak langsung juga bisa juga ya, yang terlibat pada penggunaan sistem. Kalau proyeknya proyek software misalkan ya, terlibat pada penggunaan sistem atau penggunaan solusi yang dikerjakan. Solusi yang dikerjakan oleh proyek itu, proyek apa ya, itu pelanggan. Jadi pelanggan namanya pelanggan di luar tim proyek ya. Lalu yang keenam pengguna. Pengguna itu pihak di dalam organisasi pengguna tentunya, dalam organisasi pemesan yang berperan sebagai pengguna langsung. Namanya pengguna. Pengguna ya, pengguna langsung ya, yang menggunakan sistem itu dan akan dikembangkan. Yang menggunakan. Jadi kalau proyek ini ya, proyek di bidang TI ya. Lalu yang ketujuh adalah penyedia. Jadi penyedia itu pihak ketiga yang memfasilitasi dan mendukung sebagian kegiatan di dalam sebuah proyek. Jadi yang memfasilitasi dan mendukung dari terlaksananya proyek itu, ya, penyedia peralatan, penyedia lahan, kan ya, penyedia modal, dan seterusnya. Lalu yang kedelapan tentunya kompetitor, saing dari proyek itu ya. Nah, kompetitor itu untuk apa ya? Untuk ini menjadi dasar bagaimana keputusan proyek itu diputuskan. Maksudnya proyek itu sudah dianggap baik atau belum, itu ya dilihat kompetitornya gitu. Sudah dianggap baik tapi ternyata kompetitornya jauh lebih baik gitu kan. Nah, nanti kan nggak laku gitu kan. Kompetitor pesaing dapat menjadi dasar bagaimana keputusan
dari pelaksanaan proyek itu diputuskan. Maksudnya ya itu tadi, oke sudah oke apa belum ini? Oh belum, kalau belum ya diperbaiki lagi, disempurnakan lagi. Karena kompetitornya sudah oke. Kalau bisa sedapat mungkin bisa melebihi kompetitornya tersebut kan gitu. Itu kedelapan itu tadi. Stakeholder tadi ada 8 tadi ya. 8 tadi. Nah, yang berikutnya adalah manajer proyek. Nah, manajer proyek tadi salah satu stakeholder tadi, manajer proyek yang kedua tadi kan. Jadi manajer proyek adalah orang tentunya ya, orang yang mengelola pelaksanaan proyek. Orang yang mengelola sebuah proyek. Terutama tim internalnya ya kan. Tim pelaksana proyek gitu. Ya, si manajernya itu mengelola tim tersebut ya. Nah, oleh karena itu manajer proyek itu harus memiliki sejumlah pengetahuan ya. Macam-macam yang harus dikuasai kan. Nah, ini diantaranya bisa ya manajemen integrasi, manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen risiko, manajemen pengadaan. Jadi ini semuanya harus dikuasai oleh si manajer proyek itu ya. Jadi mampu memanage, mengintegrasikan sejumlah bagian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh sejumlah orang. Ya. Bisa memanage ruang lingkup apa saja yang harus dikerjakan, bisa memanage waktu, bisa memanage biaya, bisa memanage kualitas. Kualitas ini kualitasnya bagaimana, sudah memenuhi syarat atau belum, atau sudah bisa diterima apa belum. Ya. Memanage sumber daya manusia khususnya ya, bisa berkomunikasi dengan baik, memanage risiko dan seterusnya ya. Oke. Nah, salah satu bukti kualifikasi dari manajer proyek adalah tentunya pengalamannya ya. Kalau sertifikat itu kan baru cuma kita di atas putih, tapi yang penting kan pengalaman. Jadi salah satu bukti kualifikasi manajer proyek adalah sertifikasi sebetulnya ya, yang dikenal dengan Project Management Practice. Nah, sertifikat itu hanya merupakan awal kelayakan kualifikasi. Yang paling penting adalah pengalaman di lapangan ya. Hal terpenting dari manajer proyek adalah yaitu bertanggung jawab dan bisa meyakinkan bahwa proyek yang ditangani itu bisa selesai dengan baik. Artinya mampu mengelola, menangani proyek dengan baik. Nah, selain tadi bisa memilih berbagai macam hal tadi, manajer proyek juga seharusnya mempunyai keterampilan tambahan sebagai berikut. Jadi bisa beradaptasi dengan perubahan, misalkan ada perubahan peraturan daerah, misalnya. Nah, bisa beradaptasi dengan perubahan itu, perubahan iklim, misalkan ya, bisa mengatasi atau beradaptasi dengan perubahan tersebut, dan seterusnya, perubahan apapun ya. Lalu memiliki kepekaan terhadap lingkungan, terhadap kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan seterusnya. Kondisi sosial politik organisasi. Kan seperti sekarang kan, waktu itu ada proyek, yang misalkan proyek ya, tadinya kan berjalan normal, tiba-tiba kondisi pandemi seperti sekarang ini kan, jadi kan si manajer proyek harus peka, harus bisa menangani hal tersebut. Lalu yang berikutnya memiliki jiwa kepemimpinan untuk menyelesaikan tujuan suatu pekerjaan. Lalu memiliki soft skill yang terkait dengan proyek tersebut, dengan relasi dan interaksi dengan sesama manusia. Jadi memiliki soft skill terkait dengan relasi dengan manusia dengan punya banyak relasi ya, dan bisa berinteraksi dengan orang lain gitu, bisa berinteraksi dengan baik. Memiliki soft skill untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia, dengan orang lain lah ya.
Nah, pada pekerjaannya, manajer proyek dapat bersinergi ya dengan berbagai pihak yang mendukung sebuah proyek. Jadi bisa bersinergi dengan pihak-pihak lain, di antaranya yang pertama adalah bisa bersinergi dengan manajer program. Manajer program itu siapa? Jadi orang ya, seseorang yang bertanggung jawab terhadap sekumpulan proyek yang saling berrelasi, itu manajer program. Jadi ada dia memanage sejumlah proyek yang saling berrelasi gitu ya. Nah, dia yang manage itu namanya manajer program. Contohnya misalkan proyek apa ya, kalau di Microsoft Office misalkan saja ya, dulunya waktu bikin Office itu Microsoft Office kan, di situ kan ada di dalam Office itu kan ada Word, Excel, PowerPoint dan seterusnya gitu kan, Access, Microsoft Access dan seterusnya. Itu kan proyek-proyek yang saling berrelasi. Nah, yang mengelola sekumpulan proyek yang saling berrelasi itu namanya manajer program, sebagai contoh. Lalu manajer portofolio. Portofolio itu dokumentasi tadi ya. Jadi seseorang yang bertanggung jawab mendokumentasikan, membuat catatan, membuat dokumen ya, dokumen foto-fotonya dan seterusnya ya, mendokumentasikan portofolio proyek. Semua didokumentasikan dengan baik, gitu kan? Dari awal proyek itu dikerjakan sampai proyeknya selesai. Itu portofolio proyek itu apa? Portofolio proyek itu sekumpulan rekam historis ya, berbagai proyek yang telah diselesaikan oleh suatu organisasi. Nah, itu portofolio proyek. Nah, manajer portofolio ini memastikan bahwa setiap proyek itu memberi pengetahuan tambahan kepada siapa? Kepada tim proyek, kepada si pelaksana proyek tadi ya. Memberi pengetahuan tambahan dan memberi manfaat bagi organisasi. Nah, gitu ya. Lalu si manajer proyek tadi selain bisa bersinergi dengan manajer program, manajer portofolio, juga bisa bersinergi dengan manajer operasional. Manajer operasional itu siapa? Seseorang yang membantu aspek berjalannya proyek, operasional proyek. Jalannya proyek. Aspek-aspek yang bersifat rutin, misalkan pembuatan dokumen legal, surat-surat ya, pelaporan pajak, gitu kan. Pajak kan mungkin setiap tahun, gitu kan, proyeknya kan berapa tahun, gitu kan. Dan penagihan pembayaran, gitu ya. Itu manajer operasional. Nah, selain proyek, terdapat beberapa istilah yang umum dan terkait dengan manajemen proyek. Ya, terkait dengan manajemen proyek. Yang pertama adalah rutin operasi. Rutin operasi. Itu apa? Rutin operasi itu apa? Itu kegiatan operasional sehari-hari perusahaan yang mendukung pelaksanaan proyek. Ya, yang mendukung pelaksanaan proyek. Contohnya apa? Contohnya kan kegiatan perekrutan sumber daya, misalkan. Itu kan rutin ya, mungkin setiap bulan atau mungkin setengah tahun sekali dan seterusnya ya. Lalu kegiatan surat menyurat untuk kepengurusan proyek. Lalu pengelolaan keuangan. Ini semuanya kegiatan rutin sehari-hari. Lalu yang kedua adalah program tadi ya. Tadi ada manajer program, ini program. Program itu ya sekumpulan proyek yang saling berrelasi tadi. Yang saya kasih contoh tadi Microsoft Office ya. Nah, ini Microsoft Office. Contoh adalah sebuah program Office mempunyai sekumpulan proyek, ada Excel, PowerPoint, Word, Access dan seterusnya gitu ya. Kan saling berrelasi kan, Excel, PowerPoint dan seterusnya saling berrelasi. Setiap proyek mempunyai keunikan masing-masing, tapi semua berkaitan dengan domain yang sama.
Lalu yang ketiga adalah portofolio. Ya. Jadi yang pertama tadi rutin operasi tadi, lalu yang kedua program, yang ketiga portofolio, catatan pelaksanaan proyek yang sudah dilaksanakan. Jadi rekam jejak organisasi, rekam jejak dari suatu perusahaan, ya, rekam jejak dari tim proyek dalam mengerjakan berbagai proyek yang sudah diselesaikan. Gitu ya. Nah, portofolio tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kredibilitas dari organisasi itu tentunya ya, karena mempunyai catatan-catatan. Jadi kalau berhasil kan, ini loh, organisasi kami itu berhasil mengerjakan proyek A, B, C, D, E, dan sebagainya, bisa ditunjukkan portofolionya sebagai bukti ya, dengan menunjukkan pengalaman kinerjanya dan testimoni dari klien. Jadi selain pengalaman kinerjanya juga ada testimoni dari klien. Kalau kliennya itu puas, gitu ya, maka biasanya akan mengiklankan ya, merekomendasikan organisasi tersebut untuk proyek yang sama, ya, untuk proyek yang lain sama, portofolio ya. Nah, berikutnya adalah kesuksesan manajemen proyek. Jadi kesuksesan manajemen proyek itu apa? Kesuksesan manajemen proyek adalah keberhasilan dalam melakukan memanage proyek tadi ya. Jadi keberhasilan dalam melakukan sekumpulan aktivitas merencanakan sebuah proyek. Keberhasilan dalam melakukan sekumpulan aktivitas. Jadi aktivitasnya ada banyak. Aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, aktivitas 4, dan seterusnya gitu ya. Keberhasilan dalam melakukan sekumpulan aktivitas atau membuat sekumpulan aktivitas merencanakan sebuah proyek. Jadi proyeknya belum dijalankan istilahnya ya, tapi sudah dibuat sekumpulan aktivitas yang nanti akan dijalankan ya. Dibantu dengan salah satu software misalkan dengan Microsoft Project ini ya, untuk meyakinkan klien bahwa proyek itu akan berjalan dengan baik. Jadi sudah ditulis tuh aktivitasnya apa saja gitu ya, aktivitasnya apa saja. Aktivitas pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai selesai gitu ya, meskipun belum dilaksanakan. Jadi dengan melihat sekumpulan aktivitas yang sudah dirancang ya untuk menyelesaikan proyek itu nantinya, maka klien itu akan bisa yakin berdasarkan uraian sekumpulan aktivitas yang sudah dibuatnya itu ya. Nah, tapi tidak hanya sampai di situ kan, yang penting pelaksanaannya. Meskipun itu sekumpulan aktivitas yang sudah dirancang itu begitu runtut, begitu terurut, begitu detail, tetapi kalau pelaksanaannya tidak bagus ya tidak berhasil dengan baik ini. Jadi pada kenyataannya kesuksesan sebuah proyek adalah antara proyek satu dengan proyek yang lain ada oke. Kesuksesan sebuah proyek antara proyek satu dengan proyek yang lain pastinya tidak sama, gitu ya. Oke. Nah, kesuksesan manajemen proyek itu membutuhkan waktu, ya. Kesuksesan manajemen proyek itu membutuhkan waktu dan bisa dipandang dari berbagai dimensi, ya. Bisa dipandang dari berbagai dimensi, diantaranya adalah yang pertama efisiensi. Jadi bagaimana efisiensi memanage waktu dari pelaksanaan proyek tersebut, ya. Maksudnya seperti itu. Efisiensi di sini adalah manajemen proyek membuat pekerjaan akan semakin efisien. Tidak ada pekerjaan yang terulang dengan adanya manajemen proyek itu. Ya. Dengan adanya manajemen proyek itu,
maka pekerjaan dari proyeknya itu akan lebih efisien dan tidak ada pekerjaan yang terulang karena dimanage dengan sebaik-baiknya ya. Lalu dengan adanya manajemen proyek pula akan ada implikasi ke klien ya. Implikasi ke klien. Jadi proyek itu dikatakan sukses kalau apa? Kalau kliennya merasa puas, ya, merasa puas, dan kliennya akan mereferensikan tim proyek itu untuk pekerjaan selanjutnya, gitu ya. Itu implikasi ke klien. Dan dengan adanya manajemen proyek itu, maka implikasi ke kliennya mestinya seperti ini. Gitu ya. Kalau manajemen proyeknya sukses, gitu. Lalu selain implikasi ke klien, maka kesuksesan dari manajemen proyek tadi juga terdapat implikasi ke tim ini, tim proyek yang mengerjakan proyek, pelaksana proyek ya. Jadi tim proyek itu tidak terlalu capek ya, karena dimanage dengan baik. Jadi tim semakin produktif dan tidak terlalu lelah dalam mengerjakan suatu proyek tertentu ya. Lalu juga ada implikasi terhadap bisnis dan kesuksesan. Dengan adanya keberhasilan manajemen proyek tadi, ada implikasi terhadap kesuksesan dan terhadap sisi bisnisnya. Jadi organisasi menjadi sebuah entitas yang dikenal, organisasi pelaksana proyek tadi merupakan menjadi sebuah entitas yang dikenal, yaitu dikenal memiliki kemampuan, dikenal memiliki kompetensi, berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman dari tim tersebut ya. Sehingga karena berpengalaman, berkompeten, maka akan memperoleh peluang-peluang selanjutnya. Oke ya. Lalu dengan berhasilnya manajemen proyek tadi juga akan mempersiapkan masa depan tim itu dengan baik. Jadi, mempersiapkan masa depan tim dengan baik ya. Jadi organisasi memiliki visi dan misi kemandirian berdasar pada pengalaman mengerjakan proyek. Ya. Dibuktikan dengan portofolionya ya. Dibuktikan dengan generalisasi. Jadi proyek menjadi produk hasilnya menjadi produk, atau produk menjadi layanan, proyek menjadi produk. Nah, produknya itu apa? Mungkin layanan. Kalau proyek IT misalkan ya, layanan yang fleksibel dan dapat dengan mudah diakses oleh calon pengguna, user friendly ya. Nah, kalau proyek IT ya kan. Oke, sudah selesai. Materi bab 1 sudah selesai. Ya, itu bab 1. Nah, bab 2 itu nanti minggu depan. Nah, mulai minggu depan itu waktunya dibagi 2, yang 50 menit pertama saya, atau mungkin saya kurang dari 50 menit, lalu dilanjutkan kelompok yang ini, kelompok yang harus presentasi, gitu ya. Oke ya, saya tunggu kelompoknya dibuat, tadi 14 kelompok ya. 29 mahasiswa, 29 kan? 29 kalau menurut di Syakat ada 29 pesertanya. Pokoknya bikin aja 14 kelompok. Nanti materinya sudah saya siapkan. Bikin PPT-nya yang sebaik mungkin ya. Baik dalam artian ya kayak saya tadi itu aja. Jadi nggak usah pakai animasi, nggak usah pakai yang apa, nggak usah yang sederhana saja, tapi lengkap gitu maksudnya ya. Lengkap bukan berarti memindah seluruhnya dari buku, bukan ya, diambil yang penting-penting, poin-poin, tapi lengkap gitu. Jadi bukan banyak yang dibuang juga, enggak ya. Jadi yang penting ya harus
ditulis di situ. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Ini PJ-nya Menpro, manajemen proyek itu siapa? Ahmad Al Jufri ya? Iya Pak Ahmad. Ahmad ya, Ahmad Al Jufri. Oke. Anda ini angkatan berapa sih? 2018. Berarti pakai kurikulum lama atau sudah kurikulum baru? Yang lama Pak. Yang lama. Oke, yang lama. Berarti Anda belum kena yang itu ya, FBKM itu ya? Belum. Belum Apa kena gimana? apa? Apa yang MBKM yang itu magang-magang itu loh, magang yang mahasiswa magang di perusahaan gitu. Oh tapi kita 2018 ada yang ngambil sih Pak. Oh, boleh, boleh ya. Boleh. Ya, 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 ya. Diakui berapa diakui berapa SKS kalau yang mahasiswa lama? Kemarin katanya maksimal 10 SKS ya kata Bupat. Itu kalau mahasiswa baru, bukan mahasiswa baru, maksudnya yang mahasiswa kurikulum baru, mulai angkatan 2019 kan masalahnya, itu boleh ngambil berapa? 20 SKS kalau nggak salah ya, maksimal 20 SKS ya. Iya. Satu semester sendiri. Ya, untuk nyari pengalaman di luar lah. Iya, iya, iya. Oke, ada pertanyaan? Ada ya? Nanti bilang sama Ahmad di isi form 0506 biar nggak lupa ya. Jadi ini saya catat yang masuk 28 berarti ya. Iya Pak. Saya punya catatan itu, jadi paling nggak saya punya catatan kuliah pertama tanggal berapa, pesertanya berapa, dan gitu aja. Saya punya catatan sendiri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Akan saya siapkan materi untuk yang kelompok pertama yang mau dipakai untuk presentasi minggu depan ya. Akan perlu waktu untuk membuat PPT-nya. Ya, saya scan sekarang. Begitu saya tutup ya pertemuan siang ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Lip dari sini. Makasih Pak. Materi bab 1 sama ini tadi sudah saya kirim belum? Tadi saya kirim di grup. Sudah ada grupnya. Iya nanti dibuat grupnya deh Pak. Ya, saya Lip. Makasih Pak.